Para jenderal diduga pembunuh Brigadir Joshua sudah dicopot, begini penampakan B. Semuanya, pertama kita mesti melihat bahwasanya ada perbuatan hukum di dalam kasus ini, bahwa kemudian ada hilangnya nyawa orang lain di sini, yang kemudian itu harus kemudian Polri melakukan suatu tindakan pemprosesan, tentu melalui penyelidikan terlebih dahulu, dan kemudian per tanggal kemarin itu sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan juga per hari ini 5 Agustus 2022 tepatnya pukul 00.30 klien kami sudah ditetapkan menjadi tahanan, statusnya ditahan di rutan Bareskrim Mabes Polri. Jadi tindakan ini memang positif, tetapi kalau dikatakan atau ditanyakan apakah cepat, tentu tidak. Mau tidak mau harus dilakukan karena telah ada banyak desakan masyarakat agar Kapolri mengambil tindakan tegas. Kapolri adalah pejabat tertinggi di kepolisian yang ditunjuk langsung oleh Presiden. Presiden telah berkali-kali memberikan pernyataan agar perkara ini tidak ditutup-tutupi. Bagi kami ini fakta yang kami temukan di lapangan berdasarkan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh klien kami, yaitu Baradae, ini jauh dari kata perencanaan gitu. Jadi dari perspektif kami, yang dilakukan oleh klien kami ini adalah murni untuk pembelaan diri, untuk kemudian melakukan perlindungan terhadap tugas yang sedang dilakukan oleh dirinya. Nah, dengan inkonsistensi ini muncul pertanyaan, ada apa? Apakah Baradae pada akhirnya dikorbankan? Baradae ini anggota BRIMOB dengan pangkat paling rendah, dengan status paling rendah. Tidak mungkin ia memiliki keberanian misalnya untuk melawan atasan atau menembak Brigadir J kalau tidak ada pengaruh dari pihak yang lain. Nah, inilah yang nantinya hasilnya akan bisa kita lihat bersama apakah ada relevansinya dengan pasal tadi yang diterangkan tadi. Jadi kita tunggu saja, jadi tidak perlu berspekulasi, nanti setelah tuntas ketika nanti ada yang dikenakan pasal pidana, nah adakah kaitannya dengan masalah ini? Tiga jenderal yang tengah diperiksa dalam kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir Joshua juga dicopot dari jabatannya, salah satunya Brigadir Jenderal Hendra Kurniawan. Ia dicopot dari kursi Kepala Biro Paminal Divisi Propam Polri, kemudian dimutasi sebagai perwira tinggi pelayanan markas Polri. Brigadir Jenderal Hendra Kurniawan dicopot karena diduga tak profesional dalam menangani kasus kematian Brigadir Joshua serta diduga terlibat baku tembak yang menyebabkan Brigadir Joshua tewas. Dari hasil penelusuran, Brigadir Jenderal Hendra Kurniawan pernah menjabat kode Arup Paminal Divpropam Polri, analis kebijakan media bidang Paminal Divpropam Polri, hingga Kabag Binpam Ropaminal Divpropam Polri. Tak hanya itu, dari jejak digital yang ditelusuri, ternyata Brigadir Jenderal Hendra Kurniawan ikut hadir dalam jumpa pers kematian 6 laskar FPI di Polda Metro Jaya pada Senin 7 Desember 2020 silam. Kala itu dalam jumpa pers baku tembak 6 laskar FPI, posisi Brigjen Hendra Kurniawan tepatnya berjajaran dengan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang saat itu masih menjabat Pangdam Jaya. Namun tak bisa dipastikan apakah Jenderal Bintang 1 itu juga terlibat dalam baku tembak di KM 50 Tol Cikampek. Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mencopot 3 jenderal terkait dengan kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Pencopotan mereka diketahui berdasarkan surat telegram Kapolri nomor ST/1628/8/KIP 2022 tertanggal 4 Agustus 2022. Adapun Jenderal Polisi yang dicopot yaitu Ferdy Sambo yang semula menjabat sebagai Kadif Propam Polri sekarang dimutasi dan posisinya digantikan Wakabareskrim Irjen Syahardiantono. Lalu Brigjen Hendra Kurniawan yang tadinya menjabat sebagai Karo Paminal Divisi Propam Polri, yang saat ini posisi tersebut ditugasi Brigjen Anggoro Sukartono. Anggoro Sukartono sebelumnya merupakan Karo Waprof Divisi Propam Polri. Kemudian Brigjen Benny Ali dicopot dari posisinya sebagai Karo Provos Divisi Propam Polri. Posisinya digantikan Kombes Gupus Setiono yang sebelumnya menjabat Kabag Yanduan Divisi Propam Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menonaktifkan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo dari jabatannya pada Senin 18 Juli 2022. Kini Kapolri telah
memutasi sejumlah polisi dan memeriksa 25 personil polisi yang terlibat dalam pengaburan kasus. Polisi telah memutasi dan memeriksa sejumlah gerbang skuad Ferdi Sambo untuk menuntaskan kasus kematian Brigadir J atau Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Pembersihan skuad Ferdi Sambo ini dinilai dapat membongkar kasus kematian Brigadir J. Pemeriksaan 25 personil polisi dari Tamtama hingga perwira tinggi dapat mempercepat penyelidikan. Hal ini diungkapkan oleh mantan Wakil Kabarreskrim Polri Irjen Bekto Suprapto. Bekto mengapresiasi langkah Kapolri dalam memutasi sejumlah personil polisi dari Tamtama hingga perwira dalam kasus kematian Brigadir J. Kata Bekto, yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah tepat dengan memutasi sejumlah personil yang coba halangi penyidikan. Apalagi Kapolri telah mengeluarkan telegram rahasia tentang mutasi 15 personil kepolisian pada Kamis 4 Agustus 2022 malam berkaitan dengan kasus polisi tembak polisi yang menyebabkan Baradae ditetapkan sebagai tersangka. Soal kemungkinan tersangka lain, kata Bekto, perlu menunggu hasil penyidikan Polri. Ia mengibaratkan langkah Polri menyusut kasus ini sebagai gerbong-gerbong. Menurut dia, gerbang pertama ialah menonaktifkan personil Polri yang terlibat. Kemudian, gerbong kedua ialah mutasi terhadap personil Polri yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Ia menduga masih akan ada gerbong-gerbong lain dari proses penyidikan atas kasus meninggalnya Brigadir J itu. Ia juga menilai bahwa halangan-halangan dalam proses penyidikan yang menjadi perhatian masyarakat telah dibuka oleh Kapolri. Mengenai harapan publik dan pihak keluarga Brigadir J agar Baradae mengakui dan membuka kasus ini dengan tuntas, Bekto menegaskan bahwa di dalam metode Scientific Crime Investigation, pengakuan tersebut tidak terlalu penting. Status tersangka Baradae terlalu lama. Irjen Bekto Suprapto mengungkapkan penyidik Polri seharusnya sudah bisa menetapkan Baradae atau Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagai tersangka pada hari penembakan Brigadir J terjadi pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Ia menilai langkah Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah tegas dengan menonaktifkan sejumlah pejabat Polri yang terlibat dalam kasus penyebabkan meninggalnya Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat. Setelah hampir 1 bulan kasus ini bergulir, Kapolri akhirnya menetapkan Baradae sebagai tersangka atau meninggalnya Brigadir J pada Rabu 3 Agustus 2022. Ia dijerat pasal 338 KUHP junto pasal 55 dan 56 terkait pembunuhan. 25 personil terlibat rekayasa kronologis dan penghilangan barang bukti. 25 personil polisi yang diperiksa mendapatkan sorotan dari masyarakat. Mereka diduga mengaburkan dan menghilangkan barang bukti pada kasus kematian Brigadir J. Diketahui, Brigadir J tewas di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan dari 25 personil polisi yang dinilai tak profesional terdiri dari Tamtama hingga perwira tinggi. Menariknya, 4 orang diantaranya dikurung atau diisolasi dengan dimasukkan ke dalam ruangan khusus selama 30 hari. 4 personil ini merupakan perwira. Kadif Humas